Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin ngobrol ringan terkait dengan situasi Manchester United ketika menghadapi tim besar di Liga Inggris. Tim-tim yang sudah mapan di Liga Inggris ya. Tim-tim yang meraih gelar di Liga Inggris ataupun juga selalu atau sering menghuni papan atas ya di Liga Inggris sejauh ini, musim ini utamanya, khususnya partai tandang. Ini kenapa? Gue ingin mulai dengan menunjukkan dulu ya ke Sobat Football United partai-partai tersebut. Ketika menghadapi Chelsea di pekan ke-13, Manchester United tidak bisa menang. Seri 1-1. Ketika itu gol diciptakan di menit-menit akhir. Manchester United tampil oke di pertandingan tersebut walaupun tertinggal dulu melalui gol kontroversi dan dibalas juga dengan gol yang sangat luar biasa ya kan, Casemiro. Dalam arti luar biasa adalah karakter dari pemain karena tercipta di menit terakhir. Formasi yang digunakan oleh Erik ten Hag pada saat itu adalah ini 4-1-4-1. Jadon Sancho di kiri, ada Christian Eriksen masih bermain dan di depan adalah Marcus Rashford. Tentu saja pada saat itu Manchester United ada tanpa seorang Cristiano Ronaldo kan ke Chelsea, ke Stamford Bridge karena ada insiden indisipliner yang dilakukan sehingga dia dihukum oleh Erik ten Hag, ditinggal di Carrington. Manchester United berhasil menahan Chelsea, skor 1-1. Lalu mundur sedikit di pekan ke-9, Manchester United menghadapi Manchester Derby di Etihad, kalah telak 6-3. Bahkan di babak pertama Manchester United gawangnya sudah kebobolan 4. Ini adalah formasi yang digunakan pada saat itu 4-2-3-1. Tentu saja memainkan Tyrell Malacia di kiri, Lisandro Martinez, Rafael Varane, Christian Eriksen pada saat itu masih bermain berdua dengan Scott McTominay, Bruno Fernandes, Jadon Sancho di kiri dan di depan Marcus Rashford. Lalu Manchester United di pekan ke-21 menantang Arsenal di Emirates, kalah 3-2 melalui gol terakhir, menit terakhir dari Eddie Nketiah. Formasi yang digunakan 4-2-3-1, Wout Weghorst sudah berada di tim, bermain di ujung tombak. Marcus Rashford di kiri, di tengah Lisandro Martinez, Rafael Varane, Luke Shaw di kiri, Scott McTominay berduet dengan Christian Eriksen. Dan terakhir tentu saja pekan lalu ya, Manchester United kalah telak menghadapi Liverpool di Anfield. Bencana terjadi di babak kedua dan inilah formasi yang diterapkan pada saat itu. Wout Weghorst bermain di nomor 10, Bruno Fernandes di kiri, di depan Marcus Rashford. Fred berduet dengan Casemiro, Lisandro Martinez, Rafael Varane, Diogo Dalot dan juga Luke Shaw di lini belakang. Mengkhawatirkan menurut gua bagaimana Manchester United bermain menghadapi tim-tim besar Liga Inggris ya secara tradisional. Sampai sejauh ini ya kita belum memperoleh kemenangan. Belum memperoleh kemenangan, hanya sekali seri ketika menghadapi Chelsea, itu pun juga tercipta di menit-menit terakhir. Apa ini artinya? Dari pola formasi yang diterapkan terlihat betul Erik ten Hag masih bongkar pasang. Kenapa bongkar pasang? Karena ada beberapa faktor. Nomor satu adalah ketersediaan. Ada pemain yang absen. Lalu penggantinya ya harus mencari pemain lain ya kan untuk menambal lubang tersebut. Itu nomor satu. Nomor dua, ya kualitas squad itu tadi. Paling tidak secara mental dan juga karakter ternyata masih belum terbangun ini. Ya hasil telak menghadapi Liverpool, hasil kalah telak menghadapi Manchester City contohnya, maupun konsentrasi yang hilang di menit-menit terakhir ketika menghadapi Arsenal. Ini erat kaitannya menurut gua mental karakter. Dan tidak bagusnya mental dan karakter ini berpengaruh ke konsentrasi, fokus, bahkan penampilan di atas lapangan. Kalau ingin disinggung mungkin agak sedikit teknis ya, gua melihat bagaimana lini tengah utamanya pivot.
hampir selalu berbeda. Dan belum ditemukan pilar yang solid ya untuk posisi ini yang bisa mengangkat tim. Baik itu dari sisi teknis maupun non-teknis karakter. Khususnya sekali lagi di lini tengah, di pivot. Dicoba Fred dan Casemiro kemarin ketika menghadapi Liverpool. Tidak berjalan. Sebelumnya ketika menghadapi Arsenal, Scott McTominay dan juga Christian Eriksen. Ya, bermain oke tapi Indian kita kalah. Ketika menghadapi Manchester City juga Christian Eriksen berduet dengan Scott McTominay. Nggak jalan ya kan. Dan menurut gue ini menunjukkan masih ada elemen atau kepingan yang hilang di sana. Oke, ketika menghadapi Liverpool mungkin tidak ada Christian Eriksen. Tapi jangan lupa, ketika Christian Eriksen bermain pun juga Manchester United, contohnya ketika menghadapi Manchester City juga tidak berkembang. Walaupun mungkin ada pendapat lain yang mengatakan, ya tapi kan Christian Eriksen tidak diduetkan dengan Casemiro pada saat itu. Bisa ya, bisa enggak. Tapi gue tetap melihat, ya ada kualitas yang masih harus ditambal di sana, diperbaiki di sana, di lini tengah bagian pivot. Casemiro seorang menurut gue tidak bisa diandalkan. Karena ketika menghadapi Liverpool contohnya, ketika dia tidak bisa bermain 100%, ternyata tidak ada pemain yang bisa mengimbangi atau menutupi kekurangan dari seorang Casemiro ya. Ketika Casemiro tidak bermain secara bagus ketika menghadapi Liverpool, entah apa yang terjadi, cedera atau apa, tapi pemain lain, Fred, ini tidak bisa menutupi dan kita semua tahu bagaimana Fred. Dari situ gue berpikir ya Manchester United butuh penambahan di lini tengah, baik itu secara teknis maupun non-teknis. Dan ini yang harus dilakukan di musim panas nanti, mendatangkan pemain tengah. Dan pemain tengah juga pemain tengah yang premium, pemain tengah yang sudah jadi, yang bisa memberikan impact, efek secara langsung. Bukan lagi pemain tengah yang masih diberikan waktu untuk berkembang dan lain-lain. Enggak, tapi bisa langsung memberikan immediate reaction. Apakah ini pemain muda? Ya kalau pemain muda bisa memberikan efek seperti itu ya kenapa tidak? Walaupun ya namanya pemain muda ya tentu saja masih harus sangat hati-hati. Ataupun pemain senior yang lebih punya karakter, yang karakternya sudah terlihat. Ini juga tentu saja bisa dijadikan sebagai opsi. Tinggal siapa-siapa saja yang didatangkan. Tapi menurut gua balik lagi, melihat dari penampilan Manchester United menghadapi tim-tim besar secara tradisional di Liga Inggris ketika away, hasilnya tidak bagus musim ini. Ini menunjukkan memang proses itu masih jauh. Masih belum selesai, masih tahap awal. Masih harus terus diperbaiki, masih terus dikembangkan. Erik ten Hag masih harus terus diberi waktu dan juga kepercayaan menurut gua. Terutama ya musim ini sampai dengan akhir dan juga musim depan. Lalu sebagai fans, gua paling tidak ya, ekspektasi gua harus dijaga. Karena faktanya Manchester United masih seperti ini lini tengahnya. Paling tidak ya, masih belum siap untuk berada di jalur perburuan juara untuk trofi yang lebih besar. Contohnya Liga Inggris dan mungkin kompetisi yang bahkan lebih besar lagi. Bayangkan kalau Manchester United saat ini bermain di Champions League. Gue tidak yakin ketika menghadapi tim-tim yang lebih besar ya, kualitas juga lebih bagus, karakter tim juga sudah lebih terbangun di semua lini. Ya Manchester United mungkin akan sangat kesulitan. Walaupun ketika menghadapi Barcelona kemarin, oke, Manchester United bisa melewati. Tapi bagaimana kalau ketika dihadapkan dengan tim-tim lain juga yang sama besarnya atau bahkan lebih besar daripada atau sama besarnya lah katakanlah dengan Barcelona. Ini kan menurut gue akan menjadi sebuah tantangan yang sangat besar dengan skuad yang saat ini ada. Jadi butuh diperbaiki banget oleh Erik ten Hag, terutama di lini tengah. Tentu saja ada beberapa nama ya, tapi gue pengen dengar dari Sobat Football United. Kira-kira nih siapa yang diinginkan oleh Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Atau bagaimana pendapat menurut Sobat Football United dengan raihan Manchester United sejauh ini menghadapi tim-tim yang secara tradisional besar di Liga Inggris ketika pertandingan away yang masih belum bisa mendapatkan kemenangan. Artinya apa ini menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.